Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well everyone, welcome back again to my YouTube channel with me, Joko Prayoga. Today, we are going to study about simple present. This lesson is especially for the 7th grade of junior high school. And in my video, I'm going to explain first the definition of simple present, and the second one, when do we use simple present? Okay, I'm going to tell you in general. The simple present is used when we talk about daily activity or habitual action, and the second one, when we state general truth. The problem is, some of the students find difficulty how to make sentence stating general truth. In my video, I will show you that it is easier or even more easy or much easier for you to make the sentence using general truth. Okay, please watch my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya kelas 7. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang simple present tense. So, we are going to study about simple present tense. Ini adalah salah satu tenses yang dari judulnya simple, jadi agak mudah dan it's very important for you to understand the tense. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Ya. Ini adalah urutan yang akan kita bahas. So the first one is we are going to study about the objective learning atau tujuan pembelajaran. After that, the definition of simple present and how to use it, pengertian dan fungsi simple present. Setelah itu kita coba pelajari rumus simple present. Kemudian kita pelajari subjek dan kata kerja. Yang terakhir, I'm going to give you some example of simple present. Baik anak-anak, let's start our lesson today. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, atau diharapkan kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran tentang simple present. Ada dua. Yang pertama, kata kunci adalah kalian memahami simple present. Kalau disimpulkan seperti ini, walaupun panjang seperti itu ya. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menyusun teks, ya, simple present yang sederhana. Saya ulangi, paham dulu. Setelah itu kalian diharapkan bisa menyusun atau membuat kalimat simple present yang sederhana. Okay, let's continue. Oke, pengertian simple present. Oke ya, bentuk kata kerja atau verb one yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau dalam bahasa Inggrisnya daily activities, dan menyatakan kebenaran umum atau kita sebut general truth, yaitu pengertian simple present. Kemudian the function of simple present. Ya, tadi ada dua, kita bisa mengambil kesimpulan dari pengertian tadi. The first one is to talk about daily activity or habitual action atau kebiasaan sehari-hari. Jadi simple present digunakan untuk membicarakan sebuah kegiatan atau ya kebiasaan, ya kebiasaan. Artinya
suatu aktivitas yang terjadi berulang-ulang. Yang kedua adalah ini, to state general truth, menyatakan kebenaran umum. Nanti kita akan bahas ini agak detail karena beberapa siswa masih merasa bingung untuk stating general truth. Oke, let's continue. Ya, sekarang yang kedua adalah bagaimana rumus simple present. Kita mulai dari bentuk kalimat positif. Tanda ini ya, positif. Jadi bentuk rumusnya adalah subjek plus verb 1. Ada juga subjek plus verb 1 plus tambahan s atau es. Kemudian ini ada signal time, keterangan waktunya diawali dengan kata every. Bisa every day, every week, every month, every year. Sebenarnya kalau dikembangkan bisa every hour, every time, dan seterusnya. Yang kedua, once, sekali, twice, dua kali, three time, bisa four time. Jadi yang diapalkan once sama twice. Kalau twice, dua kali maksudnya. Kalau tiga kali, empat kali, dan seterusnya, belakangnya ada kata time. Tergantung, misalkan once a day, once a week, twice a day, twice a week, dan seterusnya. Itu keterangannya. Kemudian juga bisa ditandai dengan verb of frequency, keterangan keseringan, diawali dari always, usually, sometime, often, seldom, never. Always selalu, usually biasanya, sometime kadang-kadang, often sering, seldom jarang, never tidak pernah. Ya. Kemudian kita simpulkan bahwa sebuah kalimat simple present yang mengandung kata kerja, ini ada kata kerja verb 1, ini juga kata kerja, ya, kita sebut dengan kalimat verbal. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah verbal sentence. Dari kata verb artinya kalimat yang mengandung kata kerja, disebut kalimat verbal. Oke, kita lanjutkan rumus berikutnya. Oke, rumus berikutnya bagaimana kalau kita membuat kalimat negatif dalam simple present. Rumusnya adalah subjek, ada do not, bisa disingkat don't, tambah verb 1. Yang kedua, subjek, does not, verb 1, keterangannya sama. Ya. Kemudian kita akan coba membahas tentang do not itu diikuti subjek apa, does not diikuti subjek apa. Ini penjelasannya. Jika kalian menemukan subjek they, we, I, you, maka gunakan do not atau don't verb 1. Kemudian kalau ada subjek he, she, it, biasanya disebut the third singular person atau orang ketiga tunggal, maka gunakan does not atau doesn't. Yang tadinya di sini ada verb yang ada s-nya tadi, maka S-nya hilang menjadi verb 1, gitu ya, menjadi verb 1. Oke, kita lanjutkan rumus yang ketiga. Oke. Rumus yang ketiga adalah rumus simple present untuk kalimat pertanyaan atau interrogative. Dalam hal ini kita sebut dengan yes no question karena pertanyaannya hanya membutuhkan jawaban yes atau no atau short answer. Ya, short answer. Rumusnya gimana? Ada do di depan, ada does di depan, diikuti subjek, verb 1 juga. Yang jadi istimewa adalah jika sudah ada does sama kata kerjanya verb 1, s-nya hilang. Keterangan waktunya sama, tadi ada every, ada one, twice, dan selanjutnya. Lebih detailnya begini, kita menggunakan do jika ada subjek they, we, are, you, verb 1. Ya. Kemudian pertanyaan itu bisa jawab dengan yes. Yes berarti subjeknya do. Yes, they do. Yes, we do. Yes, I do. Dan seterusnya. Kalau tidak berarti no, subjek tambah don't. Kemudian jika ada does itu diikuti oleh subjek he, she, it. Terus verb 1, S-nya hilang ya kan, udah ada does. Jawabannya, kalau yes berarti yes subjek does. Yes he does, yes she does, dan seterusnya. Jika no berarti no she doesn't. Ingat,
Do atau does di sini diartikan apakah. Sama ini apakah. Ya, ini rumus-rumusnya ya. Ya, kita coba lanjutkan. Nah, kita sekarang akan belajar tentang subjek dan verb. Subjek dulu ya. Tadi sudah kita bahas, tapi ini lebih detail lagi biar kalian ingat bahwa yang disebut subjek dalam bahasa Inggris adalah they, we, I, you, he, she, it. Penggunaan subjek. Kita membuat kesimpulan untuk kalimat positif, maka they, we, are, you, followed by verb 1 atau diikuti verb 1. Namun jika subjeknya he, she, it, maka verb 1-nya tambah s atau es. Untuk negatif, they, we, are, you gunakan do not plus verb 1, sedangkan he, she, it gunakan does not plus verb 1. Sedangkan untuk question atau interrogatif, do follow. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Let's continue. Starting about subject. Jadi subjek tadi ada they, we, are, you, he, she, it. Penggunanya tadi yang positif sudah, negatifnya kalau they, we, are, you menggunakan do not plus verb 1, sedangkan he, she, it itu menggunakan does not verb 1. Oke. Kemudian untuk interrogatifnya maka do di depan, they, we, are, you subjek verb 1 ya. Ya, bukan subjek ya, subjeknya sudah ada ini ya, ini without subjek. Kemudian does untuk he, she, it verb 1. Ya, jadi jangan sampai keliru ya, bahwa they, we, are itu do atau don't. Kalau he, she, it does atau doesn't. Oke, itu tentang subjek. Sedangkan untuk verb dalam bahasa Inggris, verb itu dibagi dua. Yang pertama disebut action verb, yang kedua non-action verb. Pengertiannya apa action verb? Dari kata action, tindakan. Berarti action verb adalah sebuah kata kerja yang kelihatan tindakannya atau actionnya. Kita coba contohnya action verb. Eat. Saya bilang eat, makan, berarti orang makan ya seperti itu. Drink, ya, dengan mengangkat gelas itu drink. Speak, berbicara. Play, bermain. Study, belajar. Walks, berjalan. Run, berlari. Go, pergi. Semuanya bisa dilihat tindakannya. Itu disebut action verb. Sedangkan non-action verb adalah sebuah kata kerja yang tidak bisa dilihat tindakannya, tapi termasuk kata kerja. Jadi aktivitasnya nggak kelihatan. Tapi kalau di sini action verb aktivitasnya kelihatan. Kita lihat contoh dari non-action verb. Want, ingin. Need, membutuhkan. Have, mempunyai. Like, suka. Know, mengetahui. Love, mencintai. Hate, membenci. Have. Sudah tadi have ya, sudah. Ini kita sebut non-action verb karena tidak ada tindakannya. Sedangkan kalau action verb jelas tindakannya seperti apa. Itu ya. Biar kalian paham bahwa dalam bahasa Inggris ada action verb, ada non-action verb. Okay, let's continue. Okay. Yeah. Now I'm going to give you some example of what's that? Simple present sentences. Some example of sentences using simple present. Ya, yang pertama saya kasih contoh tentang kalimat positif. Perhatikan di sini. I speak English every day. I speak English every day. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. Speak, orang berbicara, kelihatannya actionnya ya. He eats 3 times a day. Kenapa di sini kok pakai s? Karena ini subjeknya adalah he, atau disebut the third singular person atau orang ketiga tunggal, harus s. Dia makan 3 kali sehari. Berikutnya, we always go to school by bicycle. Kami selalu pergi ke sekolah naik sepeda. Berikutnya, coba. The sun rises in the east. Matahari terbit dari timur.
Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Fish live in the water. Ikan hidupnya di air. Yang terakhir, a week has 7 days. Kita akan lihat perbedaan kalimat kalimat ini ya. Kita coba lihat ya. Oke. Ya. Kalimat yang 1, 2, 3. I speak, he eats, we always. Ya. Itu kita sebut daily activity atau habitual action. Ya, tadi kan fungsi pertama kan mengungkapkan kegiatan sehari-hari ya. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari, berarti berulang-ulang. He eats 3 times a day. We always go to school by bicycle. Kita sebut kegiatan sehari-hari. Berikutnya yang di bawahnya perhatikan. Saya artikan bahwa matahari terbit dari timur. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ikan tinggalnya hidupnya di air. 1 minggu ada 7 hari. Itu disebut general truth atau kebenaran umum. Karena tidak ada orang yang membantah, pasti membenarkan. Ini disebut general truth. Ya. Selain itu kalian bisa sih membuat general truth yang lain. Misalkan begini. Giraffe eats leaf. Jerapah makannya daun-daunan. Ya, pasti nggak ada yang membantah. Itu kebenaran umum. Oke ya, jelas? Oke, let's continue again. Itu tadi contoh positif. Sekarang contoh negatif. Ya, misalkan saya kasih contoh kalimat positif. I speak English every day. Negatifnya, perhatikan tadi. Kalau there we are you, ini ada I, gunakan do not. Jadi negatifnya, I do not speak English every day. Karena I termasuk there we are you. Oke, berikutnya. Ya, untuk kalimat berikut, he eats 3 times a day. He eats 3 times a day. Ya, dia makan 3 kali sehari. Negatifnya, perhatikan kalau ada he, she, it, kita menggunakan does not. Sehingga he does not eat. It-nya, S-nya hilang. 3 times a day. Paham? Oke. Nah, kita lanjutkan contoh kalimat interrogatif. Interrogatif adalah pertanyaan, dalam hal ini yes, no question. Saya kasih positif dulu. You speak English every day. Kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Perhatikan jika ada there we are you, kita menggunakan do. Do di sini artinya apakah. Jadi pertanyaannya menjadi do you speak English every day? Yes, I do. No, I don't. Ini disebut jawaban singkat. Yes, no question. Oke, berikutnya. He eats 3 times a day. Dia makan 3 kali sehari. Pertanyaannya gimana? Does ya. He eat 3 times a day. Yes, he does. Atau no, he doesn't. Oh iya atau oh tidak. Ya, itu ya. Oke. Jelas ada 3 kalimat. Positif, negatif, and interrogative. Oke. Kita lanjutkan. Ada tambah nih. Perhatikan. Pay attention to the following sentences. Saya bacakan ya. I'm happy. She is a student. We are at home. Di sini kita tidak bisa menemukan kata kerja. Yang ditemukan adalah to be ya, to be. Ya, ada am to be-nya. Di sini ada is to be, are juga to be. Jika ada kalimat yang tidak ditemukan kata kerja, tapi ditemukan di sini kata sifat, adjective, a student kata benda, atau at home keterangan. Ya, kata keterangan atau adverb, ya, ada adjective, noun, adverb kalau diambil huruf depannya a, n, a, berarti ana, ada ana, maka kalimat itu disebut nominal sentence, kalimat nominal. Jadi subjek to be, ana, adjective, noun, adverb, kita sebut apa? Nominal sentence, kalimat nominal. Jadi hari ini kita belajar yang pertama tadi, kalimat verbal atau verbal sentence yang ada kata kerjanya, verb 1 tadi. Yang kedua adalah jika tidak ada kata kerja.
saja, tapi ditemukan to be ditambah ana ya, adjective, noun, adverb, maka kalimat itu disebut kalimat nominal. Baik anak-anak, itu yang bisa saya terangkan kepada kalian tentang simple present. Saya harap kalian paham. I hope you understand my explanation for our lesson today. Everyone, have you finished watching my video about simple present? Well, I hope now you understand well to know about simple present, and you can make sentence or sentences using simple present, either first stating daily activity or habitual action, and also sentences which states general truth. Okay, I think that's all my video for today, and don't forget what your mothers always say during the COVID-19. Okay, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.